Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan
bagiku. Oh, syukur, terima kasih. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 23, ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah, hai penduduk tanah pesisir. Hai saudagar Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudra besar. Barang-barang dimasukkan ke Sidon, ialah gandum dari Sihor, dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Taulah malu hai Sidon, sebab laut, benteng laut berbicara katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inilah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala. Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus? Kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya, pembesar-pembesarnya, dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah ladamu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak darah yang digagahi. Hai putri Sidon, bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu, Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan, petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ucapan ilahi kali ini yang disampaikan Yesaya adalah ucapan ilahi bagi kota Tirus dan Sidon yang ditegur karena kesombongannya dan mendatangkan hukuman atas mereka. Hukuman Tuhan atas Tirus dan Sidon. Kedua kota ini sangat maju sehingga menjadi pusat perdagangan dan memiliki pelabuhan terbesar pada masa itu.
Kehidupan penduduknya sangat sejahtera karena memiliki kekayaan besar. Tetapi sayang, kekayaan itu hanya sebatas materi, tidak diikuti dengan kekayaan moral, kekayaan jiwa dan roh. Hati dan perbuatan mereka penuh kejahatan, bahkan melawan Tuhan. Tidak heran jika banyak nabi yang diutus Allah untuk menegur mereka. Yeremia, Yeskiel, Yoel, Amos, Zakaria, dan juga termasuk Yesaya. Tujuannya supaya mereka bertobat dan terhindar dari penghukuman Allah. Namun sayang, mereka tidak mau mendengar teguran nabi-nabi itu. Mereka justru semakin tenggelam dalam kejahatan dan tidak mau bertobat. Maka Allah menyatakan penghukumannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah kebenaran firman hari ini. Allah tidak menyukai kesombongan. Keberhasilan apapun yang kita peroleh adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberi kesehatan, karena Tuhan memberi hikmat, dan karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Oleh sebab itu, bila kita dibuat berhasil dan memperoleh banyak berkat, kita mesti bersyukur. Jangan lupa kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Hal yang merusak dan memisahkan relasi kita dengan Allah adalah kesombongan kita. Pagi hari ini, mari memeriksa hati dan kepikiran kita. Adakah kesombongan dalam hati kita? Bila kita ada kesombongan, sadari dan mulai bertobat. Kita belajar menjadi umat yang rendah hati. Kerendahan hati dinyatakan dalam syukur atas segala keberhasilan yang diperoleh, mengakui semua itu datang dari Tuhan. Selain daripada itu, kerendahan hati juga dinyatakan dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sesungguhnya kita lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Semua hanya karena anugerahnya. Oleh sebab itu, mari kita selalu hidup dalam kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan atas syukur yang kita naikkan, atas pertolongannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini kami diingatkan untuk tidak sombong, karena kesombongan merusak relasi kami dengan Tuhan. Karena kesombongan adalah hal yang dibenci Tuhan. Sebaliknya firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mensyukuri setiap berkat yang kami raih, keberhasilan-keberhasilan yang kami raih sebagai anugerah dari Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan tidak lupa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek perencanaan kehidupan kami. Tolonglah kami sepanjang hari ini berjalan seturut kebenaran firman-Mu dan kehendak-Mu. Bimbing kami, sertai kami Tuhan, dan beri hikmat-Mu menjalani kehidupan kami dengan bijaksana, mengerjakan tugas-tugas kami dengan berhasil, dan ketika keberhasilan itu ada, kami memuliakan Tuhan dan makin mendukung pekerjaan Tuhan untuk makin diluaskan. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu yang pagi hari ini dikerjakan. Yang membuka tokonya, Tuhan berkati. Yang berdagang, Tuhan berkati. Yang bekerja di kantor, Tuhan berkati. Yang bekerja di bidang jasa juga Tuhan berkati. Beri kesehatan semua, hikmat yang dari Tuhan, dan berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu, sehingga menghasilkan yang terbaik untuk masa depan lebih baik, untuk anak cucu, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, untuk kesaksian-kesaksian yang indah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati.